Baik. Selamat siang kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oke, semoga kita semua, Bu Tuti dan saya dalam kondisi baik dan sehat walafiat. Meskipun ada kabar di luar yang sedikit peningkatan kasus Covid, tapi kita semuanya berdoa semoga kawan pajak tetap sehat dan bersama keluarga juga sehat walafiat, dan tentunya kita tetap menjaga prokes ya. Pada hari ini, pada live IG kita kali ini, mohon izin kami tidak menggunakan masker karena kita semua sudah dosis penuh plus booster. Oke. Kemudian beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan antigen, juga secara rutin dilakukan di KPP PMA 1, sehingga kita berani di sini atau lebih memilih untuk melepas masker kita supaya pronunciation kita bisa didengar dengan lebih baik oleh para kawan pajak dimanapun Anda berada. Bersama kita kalau kita lihat sudah bergabung 43 viewer yang akan terus bertambah karena beberapa live IG kita sudah mencapai hampir 300-an viewer pada saat yang bersamaan kita menikmati acara live IG dari KPP PMA 1. Nah, perkenalkan, nama saya Tommy Hadi Lestiono, penyuluh pajak dari KPP PMA 1. Yang hari ini di sebelah kanan saya sudah hadir, yaitu Kepala Seksi Pengawasan 4, ya. Nama lengkapnya adalah Ibu Sri Astuti Sri Lestari Puji Astuti. Wah, saya korupsi Lestarinya. Sri Lestari Puji Astuti. Yang kalau kita baca cukup panjang ya, Bu ya. Jadi lebih singkatnya kita biasa menyapa dengan Bu Tuti. Ya. Baik. Hari ini kita akan rehat sejenak karena sudah 8 episode kita membahas terkait sesuatu yang berat-berat, Bu Tuti. Jadi ini sudah episode ke-9 live IG kita. Sebelumnya kita berkutat di bidang PPN, pajak pertambahan nilai, membahas mengenai Per 03, mengenai faktur, kemudian mengenai tata cara pembuatan faktur pajaknya, mengenai jatuh tempo dan lain sebagainya. Untuk episode kali ini, sebagai episode jeda sebelum kita masuk ke seri berikutnya, yaitu seri pajak penghasilan, kita akan membahas yang bisa dibilang ringan, tetapi bisa dibilang berat juga. Iya, karena kalau mendengar kata-kata pengawasan, nah itu kok kayak apa ya, saya diawasi ya Bu Tuti ini ya. Jadi hari ini kita sesuai yang sudah kita sebarkan di flyer kita di media sosial, tema kita hari ini adalah tentang seluk-beluk atau kita mengenal lebih jauh. Jadi ada seri mengenal lebih jauh tentang PMA 1. Yang pertama menjadi kehormatan kita adalah bagaimana tugas pokok fungsi di seksi pengawasan, terkait dengan juga kita mensosialisasikan ada aturan baru yaitu SE 05 ya, 05 tahun 2022. Oke. Oh iya. Dan di SE 05 ini nanti akan kita gali informasinya dari Bu Tuti ya, secara ringan, kemudian secara ya informatif lah kepada para kawan pajak yang sudah hadir bersama kita, Bu Tuti. Nah, bagi kawan pajak yang mungkin masih belum bergabung atau teman serekan kerjanya di dalam ruangan atau mungkin ada sahabat-sahabat lain yang biasanya hobi mengupdate aturan-aturan perpajakan, ajaklah bergabung kawan pajak melalui akun, caranya bagaimana, tinggal follow Instagram KPP PMA 1 di @pajakpma1 dan join, jangan lupa join. Oh ya, Bu Tuti, kita udah episode ke-9 ini. Dan setiap episode kita ada hadiah-hadiah menarik nih buat kawan pajak. Ya. Hadiahnya apa nih sekarang? Nah, banyak sekali nih hadiahnya, nanti tergantung dari tim Taxmin kita. Beberapa dari kawan pajak yang hadir menonton di sini saya perhatikan sudah ada yang dapat juga, ada juga yang hadiahnya masih di perjalanan. Oh iya, siap. Jadi tetap pantau 30 menit ke depan, kita akan menggali informasi-informasi terkait dengan pengawasan. Nah, biar kita rileks nih, kita untuk acara hari ini ada Reboan, itu ada tagline. Ya, tagline yang juga menjadi semacam ilustrasi atau gambaran dari acara Reboan kita. Ya, kita tunjukkan sama pemirsa ya. Oke. Reboan ringan
mencerahkan. Nah, mana tepuk tangannya? Jadi mudah-mudahan mencerahkan ya hari ini ya. Insya Allah. Ya iyalah. 8 episode yang sebelumnya ya. Iya. Kalau nggak cerah juga berarti mendungnya yang salah. Oh gitu. Ya, jadi Bu Tuti, apa kabar hari ini? Baik, Mas Tommy. Dipanggilnya Cak To ya? Cak To apa Cak Tom nih? Cak To boleh, Cak To. Tapi lebih populernya Cak To ya. Oh, Cak To. Ya, siap. Cak To, Alhamdulillah baik. Gitu ya, karena kemarin kita kan baru antigen, baru suntik vitamin C ya? Vitamin C. Saya B. Oh, saya dua-duanya. Wah, double dong. Double. Bayarnya double nggak, Mbak? Ya, itu dia. Oke, jadi saya lanjutkan dengan memperkenalkan dulu dong narasumber kita di sebelah saya ini. Nah, Bu Tuti ini seingat saya kita teman seangkatan ya, dulu pernah satu alumni ya, alumni dari Jurang Mangu, dan kurang lebih sudah 27 tahun. Betul. 27 tahun di DJP, kawan pajak. Jadi masih muda ya? Masih muda sekali. Masih muda sekali, 27 tahun di DJP. Jadi pengalamannya luar biasa ya. Jadi sangat cocok untuk menyampaikan materi tentang seksi pengawasan. Nah, beliau ini juga memiliki kesibukan sebagai penulis loh. Ya, betul ya Bu ya. Hobinya nulis ya? Ya, menulis dan membaca. Menulis dan membaca. Pernah menulis buku apa, Bu? Mungkin. Kalau buku itu yang kemarin diterbitkan oleh DJP, cerita di balik reformasi. Cerita tapi di balik itu reformasi. Kan kumpulan dari beberapa penulis, kurang lebih 18 atau 13 lah, saya lupa. Oke, buku judulnya apa, Bu? Cerita di balik reformasi perpajakan. Oh, cerita di balik reformasi perpajakan. Jadi pajak ini terus bereformasi ya? Betul. Nah, kayaknya nanti sesekali kita adakan live IG yang bahas tentang reformasi. Boleh, karena kan reformasi itu kan bukan hanya berpengaruh ke dalam kita ya, proses di internal, tapi juga ada proses-proses atau fasilitas nanti yang akan dinikmati oleh wajib pajak, misalnya kemudahan dalam PBK, ada lagi yang tadi kita bicarakan itu deposit. Tadi saya sempat dapat bocoran dari Bu Tuti itu. Iya. Jadi ada istilahnya deposit pajak. Iya, jadi kita nanti akan pajak. Seperti Shopee Pay gitu Shopee Pay ya. Kita jadi punya akun gitu di taxpayer account, punya wajib pajak bisa taruh uang dulu di sana, nanti ketika mau pembayaran pajak tinggal di PBK. Nah, gitu. Ini menarik bukan kawan pajak nanti kita bahas lah ya. Oke, jadi ajak kawan pajak yang lain yang belum bergabung di @pajakpma1 untuk mengikuti live IG berikutnya yang akan kita bahas tentang kisi-kisi. Ya, kisi-kisi reformasi perpajakan yang bakal menyentuh langsung kepada wajib pajak. Ya, oke, nanti kita nantikan penampilan berikutnya dari Bu Tuti nanti ya terkait reform dan tim. Sementara hari ini kita bahas pengawasan dulu ya Bu ya. Hari ini pengawasan. Nah, Bu Tuti ini memiliki moto ya, moto hidup yang sudah pernah disampaikan hampir sama dengan tokoh Chairil Anwar ya Bu ya. Iya. Ya. Kenapa kok memilih Chairil Anwar sebagai patokan hidup? Sebenarnya bukan Chairil Anwarnya ya. Lebih ke motonya yang Pak Chairil Anwar. Oke. Yaitu hidup sekali berarti lalu mati. Oke. Filosofinya apa Bu itu? Menurut saya mungkin juga semua orang akan sepakat bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Menurut saya. Bagus. Itu poinnya sih untuk. Oke, luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Tuti. Sebaik-baik orang yang bermanfaat. Ya. Nah, sebagai informasi kepada kawan pajak, ya ini saya endorse sedikit, nggak apa-apa, blognya beliau, ya tadi saya udah ngintip-ngintip nih di http://2 www.tutiismail.com. Judulnya, halamannya aja keren banget ya, belalang sipit ya. Nah kan saya sudah buka-buka tadi. Itu macam kayak Raditya Dika mungkin kambing jantan gitu. Kambing jantan ya. Kan belalang sipit. Tapi dong, perasaan gitu. Belalangnya di mana, sipitnya di mana? Ya itu dia. Jadi kawan pajak kalau mau berkunjung ke blognya Bu Tuti itu ada di tutiismail.com. Nanti judul blognya adalah Belalang Sipit. Iya. Banyak sekali cerita-cerita unik yang sudah saya baca di situ.
Tapi karena hari ini kita topiknya ke pengawasan, kita balik ke sana. Iya. Tapi nggak apa, saya endorse Ibu ya. Iya, nggak apa-apa. Monggo silakan nanti berkunjung ke blognya Bu Tuti Ismail ya. Oke. Nah, Bu Tuti, sudah berapa lama di seksi pengawasan ini, Bu? Saya tuh di seksi pengawasan mulai 2015 sebenarnya. Jadi 2015 di Pontianak, KPP Pontianak saya seksi pengawasan 2, lalu pindah ke Kalideres seksi pengawasan 2 juga. Pengawasan 2. Lalu pindah lagi mutasi ke PMA 1 ini seksi pengawasan 4. Pengawasan Jadi lagi ya, sudah mendarah daging pengawasannya ini. Ya, sudah terbiasa mungkin gitu ya. Terbiasa ya, Bu. Nah, sebenarnya apa sih tugas pokok dan fungsinya dari seksi pengawasan ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada para kawan pajak. Jadi kami itu yang ada di seksi pengawasan, memang personilnya itu mungkin kawan pajak juga yang memiliki mengenal namanya account representatif. Jadi account representatif atau disingkat AR ya. AR ini bisa dikatakan sebagai konsultannya negara yang disediakan untuk kawan pajak semua nih. Jadi kalau kawan pajak ada pertanyaan seputar perpajakan, silakan berkonsultasi dengan AR. Dengan AR atau dengan penyuluh perpajakan seperti Cato gitu ya. Tugas kami yang utamanya adalah melakukan pengawasan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi wajib pajak kan punya kewajiban perpajakan, PPH, PPN, dan lain-lain ya. Kewajiban pajak itu ya. Kami itu memang tugasnya adalah melakukan pengawasan, mengingatkan wajib pajak, misalkan tanggal 10 ini jatuh tempo pembayaran PPH pasal 21 nih gitu ya. Kita ingatkan. Kalau misalnya sudah lewat waktu, tentu kami akan mengirimkan surat untuk surat cinta gitu ya. Jadi sebenarnya surat-surat yang diterima wajib pajak itu ya bentuk aware kami, bentuk kasih sayang kami kepada wajib pajak gitu ya. Memang DJP itu kan proses pembinaan itu kita ada levelnya. Seperti kita ke dokter itu kan ada ke dokter kalau kita cuma sakit dikit-dikit, mungkin dulu ada yang namanya mantri. Oh, mantri dulu ya, bukan langsung ke dokter umum ya? Belum. Oke. Mantri itu AR. Mantri ya? Mantri. Beda sama bidan ya, Bu ya? Oh, bidan. Ke mantri dulu nih. Kalau misalnya sakitnya itu tidak juga sembuh, baru ke dokter umum. Oke. Nanti kalau misalnya sakitnya tidak sembuh juga, masih tetap bandel nih si sakitnya, nanti ke dokter spesialis, yaitu pemeriksaan. Nanti kalau sudah akut mungkin ke profesornya, yaitu penyidik gitu ya, PPNS. Jadi ada levelingnya ya. Kita yang preventif, yang masih persuasif itu dilakukan oleh di seksi pengawasan melalui surat-surat cinta ataupun di telepon. Surat cinta itu kalau sekarang ada istilahnya kan namanya SP 2DK. Jadi ada SP 2DK. Oke. Pada umumnya itu yang kami lakukan di seksi pengawasan. Itu kenapa dilakukan seksi pengawasan, karena kita kan sistem perpajakannya kan self assessment ya. Jadi wajib pajak yang melaporkan, menghitung sendiri, melaporkan sendiri, tentu harus diverifikasi atau divalidasi nih kebenaran materialnya, apakah memang pajaknya betul, misalnya PPH-nya betul nih 500.000 gitu ya, betul, karena kan wajib pajak gitu, yang ngitung sendiri. Ngitung sendiri ya, mereka melaporkan di SPT sendiri ya. Oleh teman-teman di pengawasan. Gitu. Baik kawan pajak, jadi di seksi pengawasan tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Tuti bahwa fungsinya adalah ngawasi, bukan berarti ngawasin yang kayak CCTV gitu, enggak ya Bu ya. Jadi kawan pajak di sini kita di PMA 1 tuh ada kurang lebih 600-an wajib pajak ya. Karena namanya penanaman modal asing 1, tentunya wajib pajak yang diampun di PMA 1 juga bersifat khusus, hanya menangani wajib pajak badan sebanyak 600 sekian wajib pajak ya Bu Tuti ya. Nah, dari 600 wajib pajak itu membutuhkan atau ditangani oleh berapa SDM di pengawasan Bu Tuti? Kalau di pengawasan saya ada 6 AR-nya. AR-nya ada 6? Kita ada 5
seksi pengawasan. Oh, ada 5 seksi 5 pengawasan. Masing-masing kurang lebih 6. Jadi Kurang 6 lebih. kali dia 32, 31. 30 lebih lah, Ya, 30. 30 lebih account representatif. Account representatif yang mengawasi 600-an. 600. Jadi ya, satu AR berarti sekitar 20-an sekitar ya. 20 wajib pajak secara intens akan diawasi oleh account representatif Betul. di seksi pengawasan kawan pajak. Nah, output dari tim ibu apa? Output keluarannya, produk-produk yang dikeluarkan. Produk-produk yang dikeluarkan salah satunya tadi surat cinta itu. Tadi ya, Iya, SP2DK kawan gitu. pajak, SP2DK, Jadi oke. ini sekaligus menjawab pertanyaan wajib pajak, kok saya lagi yang dikirimi surat iya. cinta gitu ya. Karena memang Ada ya yang satu wajib pajak itu dikirimi surat SP2DK lebih dari sekali ya? iya, kan karena kami melakukan pengawasannya setiap bulan nih. Oke, Jadi kalau baik, wajib kawan pajak pajak. bulan ini terlambat melakukan pembayaran, pasti kami surati. Bulan depan masih terlambat lagi, kami surati lagi. Jadi seolah-olah dia. Wow. Terus yang kedua adalah tadi sudah saya sebutkan, satu AR itu kan mengawasi 20 20-an wajib ya, pajak 20. gitu ya. 20. Jadi sangat intens sekali gitu Ya. ya. Beda dengan kalau misalnya kita ada di KPP Pratama. Pratama yang satu AR itu mengawasi Ribuan waktu mungkin dulu ya? Ribuan ya? Kalau misalnya di seksi wajib pajak strategis hanya 40 sampai 50, 40, lebih 50, banyak. iya. Tetapi kalau di PMA 1 ini sekitar 20. Jadi 20. kalau 20 setiap hari diawasi, Iya, ya kan pasti bakal- kan akan lebih Terang benderang. lebih terang benderang gitu. Bakal lebih terang benderang. Baik kawan pajak, itu outputnya selain SP2DK ada lagi tuh yang sehubungan dengan denda-denda itu loh. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya wajib Kan yang pajak nerbitin AR tuh. betul. Eh. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu terlambat melakukan pembayaran, tentu sesuai dengan undang-undang KUP, ketentuan umum perpajakan, ada sanksinya tuh. Iya, ada sanksi. Sanksinya sanksi keterlambatan atau sanksi tidak melaporkan gitu ya. Baik, Itu nanti baik. kami account representatif yang akan menerbitkan namanya surat tagihan pajak, itu yang ditagih kepada wajib pajak. Tapi ya itu lagi-lagi hanya untuk yang wajib pajak yang melakukan keterlambatan gitu ya. Oke. Kalau misalnya sudah patuh, Mas Tommy sudah patuh, ya Iya. tidak akan Nggak akan, diterbitkan ya. gitu. Baik, demikian kawan pajak. Ada 2 output yang diterbitkan oleh teman-teman seksi pengawasan, betul ya Bu Betul. ya? Yang pertama adalah SP2DK. Yang kedua adalah surat tagihan pajak atau disingkat dengan STP. Jika ada keterlambatan bayar, Iya. keterlambatan lapor, salah hitung, salah Betul. setor, seperti itu ya Iya. Bu ya? Oke. Terima kasih Bu Tuti atas klarifikasinya. Kita kembali ke laptop nih. Boleh. Nah, ini dari sisi wajib pajak. Kemarin beberapa ada yang nanya di helpdesk. Mungkin kebetulan beliau kawan pajak kita ini pegawainya baru kadang ya. Yang namanya pegawai baru datang, tiba-tiba ada surat SP2DK nih datang. Itu saya harus ngapain? Kemarin sempat ada yang nanya loh kawan pajak ke helpdesk kita. Di helpdesk penyuluh banyak juga yang nanya, Pak saya terima surat ini nih, judulnya ini. Iya. Oh ternyata SP2DK yang menerbitkan bukan dari pelayanan, melainkan dari pengawasan. Nah, kira-kira ada nggak yang harus mungkin saran, masukan atau himbauan kepada kawan pajak jika suatu saat menerima yang namanya SP2DK atau surat cinta dari teman-teman pengawasan? Monggo Bu Tuti, silakan. Jadi mungkin saya ceritakan dulu kenapa SP2DK ini bisa terbit gitu ya. Kok ada data-datanya yang harus diklarifikasi dan lain. DJP itu dapat data dari mana sih, itu pertanyaannya kan betul, ya. betul. Jelaskan sama kawan pajak aja Bu. Oke. Jadi DJP ini mulai beberapa tahun yang lalu kami itu mendapatkan banyak data nih dari institusi, dari OJK, dari perbankan, dari bea cukai, dari mana-mana ya. Itu kita ada diatur di PP nomor 31. PP 31. Jadi instansi-instansi itu memang mempunyai kewajiban untuk mensupport data kepada DJP. Data inilah yang kemudian masuk ke sistem DJP dan diolah oleh internal kami. Artinya by mesin nih. By mesin ya? Disajikan masuk ke aplikasi kami untuk dicocokkan dengan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak, misalnya gitu ya. Termasuk juga sistem kami itu sudah mengolah data-data yang secara internal dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi antara SPT 21 dengan PPh Badan kami cross check gitu istilahnya kan. Kalau dulu itu diekualisasikan ya. Ekualisasikan. Sebagai contoh nih misalnya biaya gaji di PPh Badan tentu
akan harusnya match dengan PPh 21 kan. Baik. Ketika tidak ada kesesuaian, ada ketidaksesuaian, maka itu akan muncul alert di sistem kami untuk kami ditugaskan untuk menyampaikan klarifikasi kepada wajib pajak. Jadi surat SP2DK yang kami kirimkan kepada wajib pajak itu sejatinya adalah surat klarifikasi. Jadi sifatnya adalah bisa benar nih, bisa salah nih, bisa sistem kami yang tidak bisa ada membacanya keliru, ataukah memang wajib pajak yang keliru. Makanya kita perlu namanya suratnya, judulnya adalah surat klarifikasi. Ya. Jika teman-teman pajak menerima SP2DK dari kantor pajak, segera direspon. Jadi kan itu kan pasti ada poin-poin yang kami mintakan untuk klarifikasi. Segera direspon. Jadi berdasarkan SE05 direspon dalam jangka waktu 14 hari. 14 hari kerja atau kalender? Kerja. Oke. Baik kawan pajak, ini kita highlight nih, 14 hari. 14 hari ya. Jadi kawan pajak kalau menerima surat SP2DK ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya yaitu 14 hari kerja. Iya. Sesuai dengan SE05 tahun 2022 ya. Jadi bisa menjadi catatan atau pelajaran berharga di acara live IG kita siang hari ini, bahwa tadi jangan lupa terima surat langsung melakukan di suratnya SP2DK itu ada kan nomor telepon, ada nomor HP atau yang nomor telepon yang bisa dihubungi, segera lakukan klarifikasi atau menyampaikan data-data yang dibutuhkan ya. Iya, jadi misalnya saya menerima nih, Mas Tommy menerima surat SP2DK dari saya, nggak paham nih maksudnya apa sih nih surat ini ya gitu, Mas Tommy bisa silakan hubungi nomor yang tertera di surat SP2DK itu, maksudnya ini surat ini bagaimana ya gitu, karena pasti SP2DK yang kami kirimkan ke kawan pajak sekalian memuat nama account representatif berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Sebagai pendahuluan bisa melakukan komunikasi lebih dulu gitu ya, maksudnya ini suratnya apa, atau datang ke kantor pajak ini maksudnya suratnya apa, nanti ketika memberikan jawaban, jadi sudah tahu arah surat itu kemana dan dokumen yang harus disiapkan itu apa saja gitu ya. Nanti setelah 14 hari kemudian ada pembahasan lebih lanjut yang itu tadi saya sampaikan, karena ini surat bersifat klarifikasi, jadi akan ada diskusi lebih lanjut antara pengawasan dengan wajib pajak. Nah, kita tuh bahas tuh per poin. Baik. Siap, Bu Tuti, luar biasa panjang kali lebar penjelasan Bu Tuti. Nah, kawan pajak, jadi ada istilah kita tadi mendengar ada hal-hal baru, saya ulangi lagi biar kita ingat ya. Jadi ada SP2DK, ada 14 hari jangka waktunya, kemudian disiapkan dokumen-dokumennya. Nah, tadi sempat disinggung masalah Bu Tuti menyampaikan ada SE05 ya Bu ya, tahun 2022. Mungkin bisa di-sharing sekaligus mengedukasi para kawan pajak. SE05 tahun 2022 itu poin-poinnya apa sih? Sebenarnya SE05 itu adalah pembaharuan dari SE07. SE07 itu tentang pengawasan juga ya, tentang pengawasan kepada wajib pajak. Jadi poinnya adalah seperti tadi saya sampaikan, analogikan bahwa pembinaan wajib pajak itu ada levelnya nih. Jadi di SE itu diatur yang kayak dokter tadi ya, kayak dokter sama mantri tadi ya. Jadi SE05 itu mengatur mulai proses pengawasan dilakukan oleh siapa, yaitu oleh seksi pengawasan dan account representatif, penelitiannya itu bagaimana. Lalu jika memang tidak ada titik temu atau wajib pajak tidak memberikan respon gitu ya, misalkan sudah disurati, itu akan masuk ke proses berikutnya, pemeriksaan. Kalau misalnya ada unsur pidananya mungkin ya dalam ketidaksesuaian itu masuk ke proses penyidikan begitu ya. Itu yang diatur dalam SE05. Jadi di SE05 itu pada intinya adalah yaitu pengawasan wajib pajak itu dari hulu hingga hilir itu diatur di SE05 itu. Baik, terima kasih. Itulah SE05 ya. Ada beberapa kata kunci tadi kawan pajak. Nanti ada hadiahnya loh, jangan lupa. Tadi ada SP2DK, ada 14 hari, ada SE05 tahun 2022 yang dibahas dalam pembahasan kali ini. Nah, ini mendekati akhir sesi ya. Masih berapa menit, Teksmin? Kita waktunya?
Oh, hanya tinggal 3 padahal menit. banyak ya yang Ya, mau kita masih diskusikan banyak ya. yang mau disampaikan. Nah, sekaligus ngobrol nih, saya pengen tahu ada sesuatu yang berkesan nggak, Bu Tuti, selama berdinas di seksi pengawasan ini? Yang berkesan ya tentu banyak ya, karena kan mulai kurang lebih jadi 7 tahun saya di seksi pengawasan gitu ya. Jadi sebenarnya poin yang ingin saya Mungkin, sampaikan. oh ya, sekaligus disampaikan ke WP nih. Oh iya. Poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya di seksi pengawasan itu bukan untuk mencari-cari kesalahan wajib pajak, bukan. Tetapi justru kami sebaliknya melakukan pembinaan secara preventif nih. Jangan sampai wajib pajak tiba-tiba ketika dilakukan pemeriksaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Gitu ya. Karena kan sanksinya tentu akan berbeda nih antara wajib pajak melakukan pembetulan secara voluntary ya, dengan secara wajib sukarela, pajak sukarela, atau wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak melalui SKP, kan dendanya SKP berbeda atau ya. pemeriksaan. Iya. Ya. Jadi sebenarnya yang kami lakukan itu ya semata-mata untuk, kan pajak ini tidak bisa dihindari ya, memang harus dibayar kalau memang kewajibannya. Ya, yang dilakukan oleh seksi pengawasan itu sebenarnya untuk mencegah wajib pajak untuk mengalami kerugian yang lebih besar lagi yang disebabkan oleh adanya denda ataupun tuntutan pidana misalnya di kemudian hari. Baik, jadi tentunya respon dari wajib pajak sangat berpengaruh di sini ya. Baik, Bu Tuti, luar biasa. Semoga pesan-pesan dari Bu Tuti tadi nyampe nih ke wajib pajak. Siapa tahu dapat surat cinta dari Bu Tuti maupun kasih pengawasan yang lain ya, atau tim account representatif di KPP PMA 1. Jadi jangan lupa, jangan didiemin, segera respon. Oke. Mengenai nomor telepon nanti kita sampaikan ya. Sudah ada di kop surat juga, sudah ada di medsos kita, jadi di suratnya juga sudah ada. Nanti tinggal menghubungi nomor telepon yang tersedia. Nah, Bu Tuti, kita saatnya nih bagi-bagi hadiah nih. Oke. Saya ada pertanyaan nih, ya, pertanyaan kepada kawan pajak. Ya. Tadi sudah kita ulang-ulang ya kata kuncinya. Ya, silakan diketikkan di kolom chat. Di kolom chat, nanti siapa cepat dia akan mendapat ya. Silakan text-min untuk segera mencatat yang benar saja. Kira-kira pertanyaan yang gampang aja tadi apa? Jangka waktu aja ya. Boleh, jangka waktu. Berapa jangka waktu yang tertera di SP2DK untuk memberikan respon dari wajib pajak? Maksimal berapa hari kerja? Oke, silakan diketik cepet-cepetan di kolom chat yang ada di bawah ini. Ya, ayo. Ya, silakan diketik. Nanti yang benar akan dipilih oleh Textmin, akan dihubungi via DM untuk mendapatkan hadiah yang akan dikirim melalui pos. Oke. Nah, ini sudah banyak masuk nih. Ini dari Fadila 87, Bu. Ada dari Sri Adi 14 hari. Ada yang bilang 14 hari kerja, yang paling lengkap kali Bu ya. Ya, yang paling lengkap. Ada bilang 14 hari, ada 14 hari kerja. Yang paling menyimak adalah yang menang ya. Bukan tadi udah saya ulangi berkali-kali itu 14 hari kerja. Yang mana ya gitu. Ini ada berapa hadiah nih ngomong-ngomong? Hadiahnya Textmin. Halo, ada berapa? 5 ya? Ada 5. Hari ini bermurah hati Textmin kita. Thank you Textmin. Baik, sementara itu dulu yang bisa dapat kita sampaikan. Waktunya udah habis ya Textmin ya. Oke, baik. Demikian acara mengenal seksi pengawasan yang merupakan bagian dari seri mengenal lebih jauh KPP PMA 1 sebagai rehat sejenak dari seri PPN. Kita akan bertemu kembali di seri PPH di pertemuan berikutnya yang akan membahas isu-isu terbaru maupun tata cara pengisian yang akan menjawab keluhan-keluhan dari wajib pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakan PPH. Jadi nantikan kawan pajak live IG kita berikutnya di hari Rabu minggu depan. Oke. Setiap hari Rabu pukul 1:30 siang sampai dengan pukul 2 siang. Jika kawan pajak ingin topik-topik yang lebih menarik lagi yang dibutuhkan oleh kawan pajak, silakan ketik di kolom komentar. Nanti akan coba kita sampaikan kepada tim penyuluh untuk diangkat topiknya baik melalui live IG, melalui podcast di YouTube maupun melalui kelas pajak melalui akun Zoom. Silakan kita jadikan media ini media komunikasi bersama. Sampaikan kira-kira topik apa yang Anda perlukan di kolom chat. Nanti akan menjadi pertimbangan kami untuk mengangkat di episode berikutnya, Bu Tuti. Nah,
Saya rasa demikian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan live IG Rebuan hari ini tanggal tanggal 6 ya. Tanggal muda udah lupa saya. Tanggal 6 Juli 2022. Pajak Kuat Indonesia Maju, kita tagline dulu. Rebuan ringan mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teksmin kita. ada 5 pemenang 5 pemenang. Dadah. Sampai ketemu.